Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sistem sirkulasi. Namun sebelum masuk ke dalam penjelasan materi, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas biologi D yang beranggotakan Mardewi sebagai pemateri pertama, Evi Susanti sebagai pemateri kedua, Femi sebagai pemateri ketiga, Faradila sebagai pemateri keempat, dan Glory Christine sebagai pemateri kelima. Sistem peredaran darah pada invertebrata. Pada peredaran darah ini tidak ada struktur peredaran darah yang khusus. Sistem peredaran darah invertebrata terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem peredaran ini, cairan tubuh tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Darah dan cairan tersebut akan keluar dari pembuluh darah dan beredar di dalam rongga tubuh. Kemudian, darah akan kembali ke pembuluh darah menuju jantung. Contohnya yaitu arthropoda dan kebanyakan moluska. Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah ini di mana jantung akan memompa darah dari pembuluh darah ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Adapun contohnya dapat kita temukan pada Annelida dan kebanyakan Echinodermata, kemudian moluska. Perkenalkan, nama saya Evi Susanti dengan NIM H0320337. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai sistem peredaran pada hewan vertebrata. Adapun sistem peredaran pada hewan vertebrata terdiri dari jantung, pembuluh darah, getah bening, dan pembuluh getah bening, serta organ terkait seperti timus, limpa, dan hati. Adapun fungsi sistem peredaran darah pada hewan vertebrata diantaranya yang pertama, mengangkut nutrisi dari sistem pencernaan dan dari depot penyimpanan ke setiap sel. Kemudian yang kedua yaitu mengangkut metabolisme dari atau mengangkut limbah metabolisme dari setiap sel ke organ yang mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke jaringan target. Kemudian yang selanjutnya yaitu membantu mendistribusikan panas metabolisme di dalam tubuh yang membantu menjaga suhu tubuh agar tetap konstan pada hewan yang endoterm. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta kesesuaian pH. Adapun skema darah pada hewan vertebrata dapat kita lihat pada gambar yang tertera atau pada gambar yang ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Feni dengan NIM H0320329. Di sini saya akan membahas tentang sel darah merah pengangkut oksigen, yaitu pertama eritrosit. Eritrosit biasa disebut dengan sel darah merah atau RBC yang berfungsi untuk mengangkut oksigen pada kebanyakan vertebrata, kecuali mamalia. Sel darah merah yang bersirkulasi memiliki inti. Burung memiliki sel darah merah besar, lonjong, dan berinti. Pada mamalia memiliki cakram bikonkav yang fleksibel dengan diameter 7 hingga 8 meter dan tebal 1 hingga 2 meter. Kemudian pada manusia dewasa itu memiliki sel darah merah beredar dalam darah kira-kira 5 juta per liter. Selanjutnya masuk ke dalam materi kedua, yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih ini berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap bakteri berbahaya dan mikroorganisme lainnya. Leukosit ini dibagi menjadi dua, yaitu granular dan agranular.
Kedua jenis ini diproduksi di sumsum tulang merah. Materi selanjutnya itu trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Pada kebanyakan vertebrata selain mamalia, darah mengandung sel kecil oval berinti yang disebut trombosit yang berfungsi dalam pembekuan darah. Trombosit terjepit dari sel yang sangat besar di sumsum tulang. Jadi trombosit bukan sel utuh tetapi fragmen sitoplasma yang tertutup oleh membran. Materi selanjutnya itu pembuluh darah. Seperti yang kita lihat pada gambar ini, di situ tertera ada 3 jenis pembuluh darah pada vertebrata, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pembuluh darah. Pembuluh darah membawa darah dari ruang jantung menuju jaringan lain. Ketika arteri memasuki suatu organ, ia terbagi menjadi banyak cabang yang lebih kecil yang disebut arteriol. Arteriol mengirimkan darah ke mikroskopis kapiler. Setelah darah beredar melalui organ, kapiler bergabung untuk membentuk pembuluh darah yang menyalurkan darah kembali ke jantung. Yang kedua, dinding arteri atau vena memiliki 3 lapisan. Lapisan terdalam yang melapisi pembuluh darah, sebagian besar terdiri dari endotelium, jaringan yang menyerupai epitel squamosa. Lapisan tengah adalah jaringan ikat dan sel otot polos, dan lapisan luar adalah jaringan ikat yang kaya akan serat, elastis, dan kolagen. Kardiovaskular sistem atau sistem peredaran darah merupakan kumpulan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia, di mana sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasi darah pada mamalia yang mengandung nutrisi, terdiri atas peredaran metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan mekanisme kerja pada peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung oksigen dan nutrisi akan dialirkan ke jantung melalui bilik kiri, kemudian akan dialirkan ke aorta, dialirkan ke pembuluh nadi, kemudian akan dialirkan ke pembuluh kapiler, kemudian akan dialirkan ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, dan terakhir yaitu akan dialirkan ke jantung melalui serambi kanan. Adapun mekanisme kerja pada sistem peredaran darah kecil yaitu dimulai dari jantung melalui bilik kanan yang akan dialirkan ke pembuluh nadi paru-paru, kemudian akan dialirkan lagi ke paru-paru, kemudian akan dialirkan ke pembuluh balik paru-paru dan akan berakhir di jantung melalui serambi kiri. Meskipun jantung dapat berdenyut secara independen, kecepatannya sebenarnya diatur dengan hati-hati oleh saraf dan endokrin sistem. Reseptor sensorik di dinding pembuluh darah dan ruang jantung tertentu sensitif terhadap perubahan tekanan darah. Ketika dirangsang, reseptor mengirim pesan ke pusat jantung di medula otak. Pusat jantung ini mengatur 2 sel saraf otonom yang berjalan ke nodus